Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 319, Pertarungan 3. Binatang itu menggigil saat dia menelan elemen air. Murongraan tanpa sadar menggigil juga, dan tahu persis apa yang dirasakan Bis ketika dia melihat es di wajahnya. Dia berdiri di sana dengan pucat dalam diam. Yeye kamu, binatang itu gemetar dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Rasa dingin di dalam tubuhnya menutupi organ-organ internalnya dan memadamkan panasnya. Ada lapisan es tipis di permukaan tubuhnya juga. Bawa dia pergi. Melihat itu, wasit berteriak keras. Kasa akhirnya bereaksi dan meminta seseorang mengambil binatang itu. Dia menatap Yun Feng dan Yun Seng dan bertanya, Tuan, Constellation Society melanggar aturan, jadi Fire Society menang, kan? Wasit mengangguk, dan melirik Yun Seng dan Yun Feng. Dia juga merasakan sakit kepala, karena kedua siswa ini cukup berani untuk membalaskan dendam gadis itu. Meskipun perwakilan Fire Society tidak bermoral dan wasit menganggap kemenangan mereka tidak adil, itulah aturannya. Penyerahan palsu tidak dilarang dalam kontes di sekolah sihir masang. Lebih penting lagi, Bis tidak pernah mengakui kekalahan. Jika dia punya, maka Fire Society lah yang kalah. Permainan pertama sudah selesai. Kami akan memulai game kedua sekarang. Hanya satu dari kalian yang boleh tinggal di sini, kata wasit kepada Yun Seng dan Yun Feng. Yun Seng menatap Yun Feng, yang baru saja bekerja sama dengan baik dengannya. Feng, biarkan aku melakukannya kali ini. Yun Feng mengangguk dan melompat dari arena. Kulanyi masih duduk dengan malas, dan Mu Xiaojin juga duduk di sana mengenakan mantel Yun Feng. Dia menatap Yun Feng dengan rasa bersalah. Xiao Feng, maafkan aku. Yun Feng tersenyum. Itu benar. Dalam hatiku, kamu tidak kalah. Mendengar itu, Mu Xiaojin tersenyum senang. Kulanyi masih menyisir rambutnya dengan jarinya, dan tahi lalat di antara alisnya sangat merah. Feng Feng, sepertinya aku harus bermain kali ini. Dalam kontes Best of Five ini, Mu Xiaojin kalah di game pertama. Constellation Society hanya memiliki 4 perwakilan, jadi 3 lainnya harus bertarung dan menang. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kulanyi perlahan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Yun Feng. Feng Feng, apakah kamu tidak akan menyuapku? Jika saya kalah, Anda harus berlari telanjang. Petik 2. Bibir Yun Feng kaku, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Melihat mata Kulanyi, Yun Feng menjawab dengan senyum palsu, jika saya harus berlari telanjang, Anda juga akan melakukannya. Anda tidak bisa lolos begitu saja. Ekspresi Kulanyi membeku. Detik berikutnya, dia santai dan mengusap pipi Yun Feng dengan jarinya. Sungguh wanita yang picik. Aku hanya bercanda. Aku tidak akan pernah tahan melihatmu berlari telanjang. Yun Feng menggigil, dan tanpa sadar menjauh sedikit dari Kulanyi. Tapi sejujurnya, dia benar-benar menantikan penampilan Kulanyi. Di seluruh sekolah sihir masang, Yun Feng belum pernah melihat penyihir elemen gelap, dan hanya satu penyihir elemen cahaya, yaitu Kulanyi. Kulanyi sama berharganya dengan penyihir elemen ganda dan bahkan multi-elemen. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan summoner. Yun Seng berdiri sendirian di arena. Dia bukan masalah bagi Fire Society, yang anggotanya tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Namun, dia tidak mungkin diperkuat oleh lebih dari satu level dalam waktu sesingkat itu. Dia dulunya level 3, dan bahkan jika dia telah bekerja keras, dia hanya bisa mencapai level 4. Bahkan perwakilan Fire Society yang paling lemah, yang adalah binatang yang menjijikkan, berada di tahap lanjutan level 4. Di antara yang lainnya, perwakilan, Kasa adalah level 6, dan 3 lainnya adalah level 5. Melihat Yun Seng ada di sana, Kasa tersenyum santai dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Siapapun di antara kalian, maju dan habisi dia secepat mungkin. Murongraan melirik 2 lawan yang tersisa, yaitu Yun Feng dan Kulanyi. Dia tidak mengenal Kulanyi, tetapi dia mengenal Yun Feng dan tentu saja tidak ingin melawannya lagi, tidak setelah apa yang terjadi dalam pertemuan terakhir mereka. Mi Lingli, di sisi lain, berdiri dengan bangga. Dia merasa merendahkan dirinya untuk melawan pecundang elemen air ini sebagai penyihir elemen ganda. Melihat kedua temannya tidak mengatakan apa-apa, Murongraan segera melangkah, biarkan aku. Kasa mengangguk. Murongraan melirik Yun Seng. Ada beberapa keluhan antara dia dan Yun Seng,
dan bahkan yang lebih besar antara dia dan saudara perempuannya. Dia telah mengatur Yun Seng sebelumnya dan gagal, yang membuatnya frustrasi. Dia bukan tandingan Yun Feng lagi, tapi untuk Yun Seng. Murongran melompat ke arena. Melihatnya, Yun Seng tersenyum. Murongran mendengus dingin. Aku tahu kamu menjadi lebih kuat, tetapi orang yang kamu kalahkan dengan satu serangan hanyalah pecundang. Yun Seng, jangan mengira kamu akan beruntung. Mendengar itu, Yun Feng geli. Setelah pernyataan berani Murongran, dia berkata dengan santai dari tempat duduknya, aku ingin tahu, siapa yang begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan pecundang. Murongran tersipu, dan menggigit bibirnya dengan keras tanpa berkata apa-apa. Yun Seng memasang senyum tak berdaya. Tidak mungkin dia bisa mengendalikan lidah tajam adiknya. Namun, mengingat hubungan antara keluarga Murong dan keluarga Yun, dan karena Murongran telah mengambil tindakan terhadapnya sebelumnya, Yun Seng tidak berpikir perlu untuk bersikap lunak padanya. Saya tidak akan menganggap bahwa saya akan beruntung. Yun Seng tersenyum pada Murongran dengan santai, yang membuatnya merasa kedinginan. Sebuah ide aneh muncul di benaknya. Apakah itu kesalahan bahwa dia secara sukarela memilih untuk melawan Yun Seng? Dalam pertempuran kedua dari Constellation Society versus Fire Society, Yun Seng dan Murongran berada di atas panggung. Saat wasit memberi perintah, Murongran menjatuhkan arogansinya yang biasa karena rasa cemas yang aneh di hatinya. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Yun Seng, dia tidak berani meremehkannya. Murongran segera mengaktifkan Earth Shield, melindungi dirinya sendiri dengan sempurna. Dari 7 elemen magis, elemen tanah paling dikenal karena kekerasannya. Penyihir elemen tanah tingkat tinggi mampu menyempurnakan pertahanan mereka, yang dapat mencegah mereka dikalahkan dalam banyak kasus. Namun, itu hanya mungkin jika penyihir dan lawan mereka sama kuatnya satu sama lain, dan penyihir itu sangat akrab dengan elemen tanah. Babak 320, giliran kita, 1. Saat Earthshield Murongran muncul, Yun Seng tersenyum. Senyumnya melukai harga diri Murongran lagi. Meskipun keluarga Murong bukan keluarga besar, Murong Yuntian telah menambahkan lingkaran cahaya yang cemerlang. Sebagai salah satu siswa terbaik di sekolah God of War yang berafiliasi dengan Kekaisaran Karan, Murong Yuntian masih muda dan berbakat. Dia telah membedakan dirinya dari rekan-rekannya, dan menerima perhatian dari keluarga kerajaan Karan. Masa depannya tidak lain adalah menjanjikan. Meskipun dia adalah saudara laki-laki Murongran, dia telah jauh dari rumah sejak dia masih kecil, dan tidak terikat secara mendalam dengan keluarganya. Dia hampir asing bagi Murongran. Namun, orang-orang tahu bahwa dia adalah saudara perempuannya, dan sering membandingkan mereka. Jika Murongran tidak berusaha cukup keras, dia akan selamanya dikalahkan oleh kakaknya. Sejak dia lahir, Murongran jauh lebih berbakat dalam sihir daripada yang lain. Juga, karena prestasi gemilang Murong Yuntian, dia berpikir bahwa dia juga akan menjadi bintang yang bersinar. Sejak dia diterima di sekolah sihir masang, nilai Murongran selalu bagus. Dia meninggalkan siswa biasa-biasa saja jauh di belakangnya. Kondisi Yun Seng membuatnya semakin bahagia. Dia senang setiap kali dia melihat bahwa seseorang dari keluarga Yun tidak bahagia, dia hanya menikmatinya. Sekarang dia mendengar tawa Yun Seng, Murongran tidak bisa menahan lebih lama lagi. Mengapa kamu tertawa? Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Yun Seng, bahkan jika Anda menjadi lebih kuat, seberapa kuat Anda bisa? Saya tidak percaya bahwa Anda bisa naik ke langit dalam satu langkah. Yun Seng berdiri di sana dan menatap Murongran dengan senyum di wajahnya yang tampan. Penonton hanya bisa saling berbisik. Yun Seng adalah sosok yang cukup populer juga, secara negatif. Semua siswa mengenalnya sebagai siswa peringkat bawah yang kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Dia terjebak di level 3 ketika dia sudah berusia 15 tahun. Itu tidak terlalu memalukan di sekolah sihir masang, tetapi tidak ada kemajuan dalam 3 tahun. Para siswa yang menonton pertandingan semua mengarahkan jari mereka ke Yun Seng dan berbisik. Melihat itu, Murongran tersenyum meremehkan. Melihat, kamu adalah seorang selebriti di masang. Yun Seng mengangguk. Dia selalu tahu citranya di mata siswa lain. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Keluarga Yun tidak pernah tahu cara membungkuk. Bahkan jika Yun Seng benar-benar tidak berbakat, dia tidak pernah menyerah. Panah bumi. Raung Murongran,
meluncurkan Earth Arrow kuning cerah ke arah Yun Seng. Yun Seng hanya berdiri di sana tanpa menghindar. Bahkan para siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tidak menghindar?" Yun Feng memperhatikan punggung kakaknya dari tempat duduknya sambil tersenyum. Earth Arrow level 5 tidak mungkin melukai kakaknya. Murong Ran, di sisi lain, akan menderita ketika kakaknya melakukan serangan balik. Yun Seng melengkungkan bibirnya, dan mengulurkan tangannya perlahan. Sekarang dia telah mencapai level 7, Yun Seng merasa bahwa Earth Arrow level 5 hanyalah lelucon. Rasa dingin menyebar dari tangannya, memperlambat Earth Arrow saat sedang terbang, sampai hampir dalam gerakan lambat saat mendekati Yun Seng. Kemudian, Yun Seng mengambilnya di tangannya. Bam! Yun Seng mengepalkan Earth Arrow dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Berdiri di belakang Earth Shield, Murong Ran terlalu tercengang untuk berbicara. Penonton juga kehilangan kata-kata, dan semua menatap Yun Seng. Mereka telah melihatnya menyerang sebelumnya, tetapi semua lawannya sampai hari ini adalah level 3, jadi mereka tidak tahu persis kekuatannya. Namun, kali ini berbeda. Lawannya adalah Murong Ran, yang berada di posisi tinggi di peringkat individu. Namun, serangannya telah dihancurkan dengan begitu mudah. Sial, ada apa dengan Yun Seng? Bukankah dia salah satu yang terlemah? Kalahkan aku. Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk menjadi begitu kuat begitu cepat? Semua orang menatap Yun Seng. Iri, agitasi, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Semua orang menatapnya dengan ekspresi berbeda. Bahkan wasit pun tercengang, dan tidak tahu harus berkata apa. Yun Seng menjabat tangannya, dan elemen bumi sudah hilang. Dia dengan dingin menatap Murong Ran dan berkata, "Kamu tidak bisa menang. Akui saja kekalahannya." Wajah Murong Ran pucat pada awalnya. Kemudian, itu berubah menjadi merah sepenuhnya. Dia tidak membutuhkannya untuk memberitahunya apakah dia bisa menang atau tidak. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkannya. Jangan terlalu keterlaluan. Murong Ran membatalkan Earth Shield yang telah melindunginya, dan sepertinya akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Yun Seng tersenyum lembut. Dia tampak jauh lebih santai dan santai daripada Murong Ran. Kasa menyaksikan pertandingan dengan murung dari tempat duduknya. Penampilan Yun Seng juga mengejutkannya. Pria itu telah menghancurkan panah bumi level 5. Mungkinkah dia naik ke level 6? Memikirkan kemungkinan itu, Kasa mengepalkan tinjunya, mengetahui bahwa dia telah gagal dalam permainan ini dengan cara yang paling memalukan. Murong Ran berdiri di sana, diliputi rasa malu. Dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan elemen tanah di tangannya lagi. Namun, Kasa tiba-tiba bangkit dan berteriak, "Apakah kamu belum selesai mempermalukan dirimu sendiri?" Murong Ran tersipu, dan melihat ke belakang dengan enggan. Kasa dengan dingin menatap Murong Ran. Murong Ran akhirnya menyerah. Dia kembali menatap Yun Seng dengan marah, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya saat mereka bertemu lagi. Yun Seng memasang senyum tak berdaya. Melihat itu, wasit bertanya pada Murong Ran, "Apakah kamu mengaku kalah?" Ekspresi dan tubuh Murong Ran menegang. Bibirnya bergerak. Dia jelas merasa malu untuk mengakui kekalahan, tapi dia jelas bukan tandingan Yun Seng dalam pertempuran nyata, terbukti dari tabrakan mereka sebelumnya. "Ya," kata Murong Ran dengan suara rendah, sebelum dia melompat dari arena. Wasit tercengang. Dia tidak mendengarnya dengan jelas dan ingin bertanya lagi, tapi Murong Ran sudah berada di luar arena. Dia kemudian menyadari bahwa tidak perlu mengkonfirmasi dengannya. The Constellation Society memenangkan putaran kedua. Bab 321, Giliran kita. Haha, sungguh dramatis. Penonton yang menonton pertandingan tidak bisa menahan senyum. Dalam dua pertempuran pertama antara Constellation Society dan Fire Society, perwakilan Fire Society telah menyerah. The Beast tidak bermaksud begitu, tapi Murong Ran cukup terbuka dan lugas. Dia tidak menggunakan trik apapun. Semua anggota Fire Society berdiri dengan ekspresi mengerikan, dan Murong Ran terlihat sangat buruk. Meskipun Kasa telah membantu menyelamatkan martabatnya dengan menyuruhnya menyerah alih-alih menunggunya, kegagalan itu masih memalukan. Yun Seng melompat dari arena. Kakak dan adik saling memandang sambil tersenyum. Yun Feng mengacungkan jempol pada kakak laki-lakinya. Yun Seng tersenyum dan kemudian mengusap kepalanya. "Sekarang, giliranku." Yun Feng berdiri dan hendak melompat ke arena, ketika seseorang tiba-tiba menariknya kembali.
Dia berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Kulanyi memiliki senyum di wajahnya yang memikat. Yun Feng bingung. Mungkinkah? Kenapa terburu-buru? Aku belum pernah bertarung sekali. Saya merasa bahwa saya berkarat. Biarkan aku melakukannya kali ini. Kulanyi dengan lembut membelai dagu Yun Feng dengan jarinya, dan Yun Feng tiba-tiba mundur. Kulanyi tersenyum dan melompat ke arena. Penampilannya langsung menimbulkan seruan. Gadis yang cantik. Siapa dia? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Kuharap aku bisa bersamanya, gumam seorang pria, yang menatap Kulanyi dengan mata terpesona. Orang lain tidak bisa membantu tetapi memutar mata ke arahnya. Pria itu langsung tersipu dan berhenti berbicara. Kulanyi berdiri di arena, dan menatap lawan-lawannya dengan mata menawan. Kasa menjadi dingin. Dia tidak berharap Kulanyi menjadi perwakilan ketiga. Mempertimbangkan pergantian peristiwa, dia harus berpartisipasi. Dia adalah jenius misterius yang berada di puncak peringkat individu. Mata Kasa berbinar. Setelah Kulanyi muncul, sementara yang lain tidak tahu siapa dia, Kasa sangat menyadari identitasnya. Apa artinya menjadi yang teratas di peringkat individu? Itu berarti dia tak terkalahkan di sekolah sihir masang. Kasa tentu saja belum mau melangkah. Dia tidak ingin merusak martabatnya sebagai putri. Kalian berdua, ayo lawan dia, kata Kasa kepada dua orang di belakangnya. Dia terdengar biasa saja, jika tidak menghina, seolah-olah Kulanyi hanyalah seorang tuan tidak ada yang kekuatannya tidak layak disebut sama sekali. Mi Lingli melirik Kulanyi, dan tidak merasakan sesuatu yang istimewa, kecuali bahwa dia sangat cantik. Mi Lingli selalu menganggap dirinya gadis cantik, dan beberapa pria mengejarnya. Namun, saat Kulanyi muncul, dia menjadi pusat perhatian. Mi Lingli dengan tajam memperhatikan dua pria di antara kerumunan yang mengejarnya sebelumnya. Mi Lingli cukup marah. Bagaimanapun, dia adalah penyihir elemen ganda, dan wanita ini tidak memiliki apa-apa, selain wajah yang cantik. Memikirkan hal itu, Mi Lingli melangkah dan berkata, biarkan aku. Kasa sangat lega setelah mendengar itu. Dia telah mengkhawatirkan apa yang akan dia lakukan jika tidak satu pun dari mereka yang mau bertarung. Sekarang seekor domba yang tidak bersalah akhirnya melangkah, Kasa mengangguk. Selesaikan pertempuran secepat mungkin. Mi Lingli mengangguk puas. Identitasnya sebagai penyihir berelemen ganda memberinya keuntungan besar sehingga bahkan sang putri juga sangat memikirkannya. Mi Lingli melompat ke arena. Dia menemukan Kulanyi sangat menarik sehingga dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia menggigit lidahnya keras untuk membangunkan dirinya. Wanita apa? Mi Lingli bergumam, dan bibir merah Kulanyi melengkung. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Mi Lingli sebaik sampah di mata Kulanyi meskipun dia adalah penyihir elemen ganda. Kulanyi mengabaikan kesombongannya juga. Dia merasa merendahkan untuk benar-benar melawan lawan yang tidak berharga. Kulanyi mendengus dan memasang ekspresi tak berdaya. Melihat itu, Yun Feng menutupi bibirnya dan tertawa kecil. Yun Sheng dan Mu Xiaojin keduanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yun Feng menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia menatap Kulanyi sambil tersenyum. Dia belum pernah melihat penghinaan seperti itu di wajah Kulanyi sebelumnya. Jelas, harga diri Mi Lingli telah ditantang secara serius. Ketidakberdayaan dan penghinaan di wajah Kulanyi membuat Mi Lingli bertanya-tanya apakah penyihir elemen ganda menjadi murahan akhir-akhir ini. Apakah penyihir elemen ganda terlihat di mana-mana, seperti rumput liar di jalanan. Dia memiliki identitas khusus. Kenapa lawannya tidak mengenalnya? Mari kita mulai. Setelah wasit memberi perintah, Mi Lingli yang pertama menangis. Jangan meremehkan penyihir elemen ganda. Kulanyi mencibir dan melambaikan tangannya, meluncurkan pilar cahaya yang menyilaukan dari telapak tangannya. Setelah Mi Lingli membuat pernyataan, dan sebelum dia bisa mengatur napas, dia merasakan tekanan yang begitu besar di depannya sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Apa itu? Dengan mata terbelalak, Mi Lingli menatap pilar cahaya bercahaya yang mendekatinya dalam sekejap mata. Itu menabrak tubuhnya, dan dia merasa seperti daun jatuh yang telah terkoyak dan dibuang. Sama seperti daun yang jatuh, dia jatuh dari ketinggian. Bam! Sebuah ledakan memekakkan telinga datang dekat. Mi Lingli tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan tidak meluncurkan serangan. Dia hanya mengucapkan beberapa kata, dan bahkan tidak punya waktu untuk mengungkapkan harga dirinya, ketika dia sudah terlempar ke tanah.
Mi Lingli memegangi dadanya yang kesakitan, merasa tenggorokannya tersangkut dan dia hampir tidak bisa bernapas. Dia mengangkat kepalanya dan menjadi pucat, karena dia sudah 100 meter jauhnya dari arena. Tanah di sekitarnya telah tenggelam beberapa inci. Lubang di bawah tubuhnya penuh dengan retakan. Satu serangan. Hanya satu serangan. Semua orang tidak melihat apapun kecuali pilar cahaya yang menyilaukan. Kemudian, Mi Lingli diangkat tinggi dan dihempaskan ke tanah. Dilihat dari penampilan Mi Lingli, sangat tidak mungkin dia bisa bangkit dan bertarung lagi. Beberapa tetes keringat muncul di dahi Kasa dan menetes di sepanjang rambutnya. Kulanyi, jenius peringkat atas, telah menghancurkan penyihir elemen ganda ini hanya dengan satu serangan. Juga, dia telah menggunakan sihir elemen cahaya, yang bahkan lebih langka dari elemen ganda. Selain itu, dilihat dari serangannya, dia bahkan lebih terampil dari sebelumnya. Bab 322, Giliran Kita 3. Memikirkan kemungkinan itu, Kasa merasa hatinya dingin. Seberapa kuat Kulanyi sebenarnya? Wanita itu selalu acuh tak acuh, jika tidak menghina, terhadap keluarga kerajaan Karan, namun ayahnya selalu menghormatinya, yang membuatnya bingung. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa Kulanyi kemungkinan adalah sosok yang lebih sulit untuk dihadapi daripada Yun Feng. Kulanyi bertepuk tangan dan melirik wasit, yang menelan dan kemudian mengumumkan dengan keras, The Constellation Society memenangkan ronde ketiga. Baru pada saat inilah penonton akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka semua berteriak sekeras mungkin, "Cantik. Kamu adalah idolaku. Gadis cantik, siapa namamu? Bisakah kita berteman satu sama lain?" Orang-orang menangis seolah-olah mereka gila, mengikuti Kulanyi dengan mata penuh gairah. Kulanyi berjalan keluar arena, dan melihat betapa herannya Yun Seng dan Mu Xiaojin. Dia mengangkat alisnya dan duduk di sebelah Yun Feng, yang tidak tampak terkejut sama sekali. "Gadis cantik, jangan abaikan kami. Gadis cantik, lihat ke sini." Setelah Kulanyi duduk, orang-orang itu masih berteriak dengan gila. Itu adalah pemandangan yang agak kacau untuk sesaat. Kulanyi segera menjadi dingin, dan menyandarkan tubuh lembutnya ke arah Yun Feng. Yun Feng baru saja merasakan kehangatan di satu sisi tubuhnya, ketika seseorang dengan paksa memutar kepalanya dan mendekatinya. Yun Feng menyipitkan matanya, dan bibir Kulanyi yang akan mencium tempat tertentu mengubah sumbernya dan jatuh di pipi Yun Feng. Semua penonton terdiam. Gadis-gadis itu semua dengan malu-malu menoleh ke samping, dan para pria tampak mengerikan seolah-olah mereka telah memakan sesuatu yang najis. Bersandar pada Yun Feng dengan santai, dia tersenyum pada orang-orang yang dengan keras meneriakinya, membuat mereka semua menggigil. Wajah Yun Seng berubah menjadi sangat cemberut, dan Mu Xiaojin tersipu. Dia melihat antara Kulanyi dan Yun Feng, dan berpikir bahwa mereka sangat cocok satu sama lain. Yun Feng mendorong Kulanyi menjauh dan kemudian melompat ke arena. Dia dengan sedih menatap Kasa, yang telah duduk di sisi yang berlawanan sepanjang waktu. "Sekarang giliran kita, bukan?" Apa yang Yun Feng katakan memanaskan suasana hingga. Itu sudah putaran keempat kompetisi Constellation Society dan Fire Society, dan skor mereka adalah 2-1. Jika Yun Feng menang, maka Constellation Society akan menang. Semua siswa menyadari konsekuensinya. Mereka masih ingat kesepakatan antara Yun Feng dan Kasa. Yang kalah di antara mereka akan berlari di sekitar kampus telanjang. Kasa perlahan berdiri dari tempat duduknya. Tubuhnya yang cantik dan wajahnya yang menawan menunjukkan keanggunan keluarga kerajaan Karan, membuat para penonton menahan napas. Putri dari keluarga kerajaan memang membawa getaran yang unik. Namun, di sisi lain, semakin anggun seseorang, semakin brutal kejatuhannya. Cukup banyak siswa yang menunggu untuk menertawakan Kasa. Mereka tidak ragu bahwa lari telanjang putri kerajaan akan menjadi berita utama semua surat kabar di Kekaisaran Karan. Kasa berjalan ke arena, selangkah demi selangkah. Dia mengangkat dagunya sebagai putri kebanggaan keluarga kerajaan. Meskipun Fire Society telah kehilangan 2 pertandingan berturut-turut dan berada di ambang kegagalan, dia bertekad untuk memenangkan ronde ini. Kasa melirik Yun Feng. "Mari kita buat pertempuran kita menjadi yang spesial." Yun Feng mengangkat alisnya dan tetap diam, mengisyaratkan Kasa untuk melanjutkan. Kasa mengerucutkan bibirnya. Bertarung dan membunuh berarti tampil seperti badut di depan penonton. "Beberapa orang ingin menertawakan saya. Mari kita lihat apakah mereka cukup layak untuk melakukan itu."
Kasa melihat sekeliling ke arah penonton, yang semuanya berkeringat dingin di bawah tatapannya. Darah panas mereka juga dingin. Mereka tidak lupa bahwa Kasa masih seorang putri dari keluarga kerajaan. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yun Feng dengan santai. Kasa terkekeh dan menjawab, wasit, Tuan, bisakah kita membuat aturan sendiri untuk babak ini? Wasit mengangguk. Kontes peringkat sosial selalu terbuka dan gratis. Sekolah sihir masang hanya menyiapkan kerangka kerja. Adapun detail kompetisi, itu akan baik-baik saja selama kedua belah pihak setuju. Berkelahi dan membunuh tidak wajib. Kasa tersenyum lebih lebar, dan melirik Yun Feng. Aturannya sederhana. Kami akan mensimulasikan makhluk dengan satu jenis elemen magis. Jadi, kami membiarkan makhluk simulasi bertarung. Bagaimana menurut Anda? Yun Feng menatap Kasa dengan curiga. Simulasi sihir. Tampaknya Kasa cukup percaya diri. Yun Feng tersenyum. Baiklah. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Petik 2. Senyum Kasa semakin lebar. Dia menatap Yun Feng dengan serius. Ada pengalaman tertentu yang tidak boleh Anda lupakan, dan orang-orang tertentu yang tidak boleh Anda sakiti. Yun Feng tertawa. Potong saja omong kosongnya. Akulah yang memutuskan apakah akan menyinggung seseorang atau tidak. Tidak ada yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Petik 2. Kasa tampak jauh lebih mengerikan, seolah-olah dia telah makan makanan busuk. Dia mendengus dan memanggil elemen apinya. Ketika elemen api muncul secara aktif di arena, suhu di lingkungan berubah dengan jelas. Semua penonton berkeringat. Beberapa pria juga melepas pakaian mereka. Bahkan wasit tidak bisa membantu tetapi menyeka dahinya. Yun Feng tersenyum. Segera, gelombang biru muncul di tangannya. Seketika, angin sejuk menyapu arena, membuat semua siswa merasa nyaman. Kasa marah melihat panas elemen apinya ditekan. Segera, dia mengeluarkan sebotol cairan merah dan memegangnya di tangannya. Semua siswa terengah-engah. Bahkan wasit pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap botol cairan merah di tangan Kasa. Yun Feng menyipitkan matanya juga, bertanya-tanya cairan apa itu. Pada saat ini, Kasa bergerak. Dengan gerakannya, lebih banyak elemen api melonjak, dan botol cairan merah dibuka. Ketika elemen api dan cairan bersentuhan, mereka seperti binatang buas yang telah diprovokasi. Elemen api menari dengan gila-gilaan di udara, membawa suhu di lingkungan ke tingkat yang sama sekali baru. Bab 323, Yun Feng, Sang Pemanggil 1. Sialan, seseorang akan mati jika kamu tidak berhenti terbakar. Mengutuk beberapa penonton. Semua orang mencoba menahan panas mengerikan yang telah memutar ruang. Yun Feng segera memanggil elemen air, berharap untuk melindungi setiap siswa di arena, hanya untuk menemukan, yang mengejutkannya, bahwa elemen air level 7-nya tidak dapat bersaing dengan elemen api Kasa. Yun Feng menatap Kasa, yang masa elemen apinya yang besar sudah meraung. Kasa berdiri di samping dan menyaksikan perkembangan elemen api dengan bangga. Elemen api, yang suhu dan ukurannya telah melonjak, akhirnya terbentuk sebagai serigala besar yang berdiri di sebelah Kasa. Itu menatap Yun Feng dengan matanya yang berapi-api, menyemburkan udara panas yang begitu menyengat sehingga sepertinya akan membakar segalanya ke tanah. Yun Feng dengan tajam memperhatikan anomali elemen api. Kasa berada di level 6, jadi mengapa elemen apinya ada di level 8? Mereka dua tingkat lebih kuat dari dirinya sendiri. Ini ramuan api, kata leluhur dengan sungguh-sungguh di kepala Yun Feng. Ini adalah ramuan yang dapat memberdayakan elemen api untuk waktu yang singkat. Mempertimbangkan kekuatan elemen apinya, ramuan apinya pasti berkualitas tinggi. Nak, tidak perlu dijelaskan. Jangan meremehkan lawan. Sebagai putri kerajaan, dia tidak mudah untuk dihadapi. Yun Feng mengangguk dan melambaikan tangannya, membentuk elemen air dingin menjadi ular biru besar, yang memiliki sepasang mata safir dan pupil vertikal yang memancarkan kejahatan tak terbatas. Ular itu tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan aliran dingin ke arah serigala api. Suhu serigala api diturunkan, dan binatang itu mengaum dengan tidak sabar. Apakah sang putri melanggar aturan? Ketika panas akhirnya terkendali, seseorang bertanya, dia menggunakan ramuan. Bukankah itu jelas curang? Set, apakah kamu ingin terbunuh? Ramuan tidak dilarang dalam aturan. Yun Feng bebas menggunakannya juga jika dia punya. Itu sangat tidak adil. Bisakah semua orang membeli ramuan api? Kalaupun bisa, tidak selalu tersedia di pasaran. Tepat.
Sang putri jelas memanfaatkannya. Anggota Fire Society melirik siswa yang baru saja berbicara, dan dia langsung diam. Semua orang menyaksikan konfrontasi dua binatang ajaib. Kasa tersenyum. Yun Feng, masih ada waktu untuk menyerah. Yun Feng menanggapi dengan senyum mengejek. Ular di sebelahnya membuka mulutnya dan meraung, segera kembali padamu dengan kata-kata yang tepat. Kasa menjadi pucat, dan tanpa basa-basi lagi, mengeluarkan sebotol ramuan api lagi. Kali ini, semua orang di arena berseru, sialan, dia punya botol lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang putri kerajaan. Dia memiliki segalanya. Ya dewa, 2 botol ramuan api. Aku hanya ingin 1 tetes. Wasit merasa tidak nyaman dan mundur sedikit. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memanggil wakil kepala sekolah dan Tuan Ted, karena permainan ini semakin tidak terkendali. Cairan merah cerah mengalir di botol ramuan api yang dipegang Kasa. Meskipun mereka dangkal, Yun Feng tahu bahwa mereka dapat memberdayakan elemen api dengan 2 tingkat. Itu adalah dorongan yang tak terkalahkan untuk penyihir manapun. Yun Feng menyipitkan matanya. Saat ini, apinya sudah level 8. Seberapa kuatnya jika sebotol ramuan api ditambahkan ke dalamnya? Tingkat 9. Atau mungkin, level komandan. Kasa, ini sekolah sihir masang. Kata Yun Feng dengan dingin. Wanita itu tampaknya mengadopsi segala cara yang mungkin untuk kemenangan. Elemen api selalu brutal. Tempat ini akan hancur jika dia kehilangan kendali atas elemen api yang berada di luar levelnya. Pergi dari sini jika kamu tidak ingin mati. Teriak Kasa. Penonton tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kasa memelototi mereka. Dia tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Dia bertekad untuk menang, dan dia tidak boleh gagal. Pasti keluarga Yun yang dipermalukan. Serigala api melolong ke arah kerumunan, meluncurkan gelombang panas lainnya ke arah para siswa, yang semuanya panik. Beberapa dari mereka segera melarikan diri karena mereka terlalu ketakutan. Melihat postur serigala yang menakutkan, para siswa menyadari bahwa Kasa tidak bercanda. Murongran mengubah ekspresinya dan pergi dengan tergesa-gesa. Mi Lingli mengikutinya dari dekat. Anggota lain dari Fire Society mundur secepat mungkin. Tim lain, meskipun tercengang, dievakuasi dengan tergesa-gesa juga. Segera, auditorium, yang dipadati orang beberapa saat sebelumnya, menjadi hampir kosong. Yun Feng melihat kembali pada saudara laki-laki dan teman-temannya. Yun Seng mengangguk pada Yun Feng, dan membantu Mu Xiaojin berdiri. Kulanyi, di sisi lain, mengedipkan mata pada Yun Feng. Feng Feng, kita semua pergi. Anda tidak perlu menahan diri lagi, Anda tahu. Petik 2. Yun Feng agak terkejut. Dia tersenyum, dan Kulanyi memberinya ciuman lalu pergi. Xiao Feng, hati-hati, kata Mu Xiaojin prihatin. Yun Feng mengangguk. Yun Seng, sebaliknya, berkata dengan praktis, aku akan menunggumu di luar. Keluar lebih cepat. Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Mereka semua mundur. Kasa berbalik dan berkata kepada wasit, Tuan, Anda mungkin ingin keluar dulu. Bagaimanapun, Anda akan segera tahu hasil pertempuran kami. Petik 2. Wasit menelan ludah, dan segera pergi. Yang bisa dia pikirkan hanyalah dia harus segera memberitahu Tuan Ted dan wakil kepala sekolah. Auditorium sekolah sihir masang menjadi kosong. Tidak ada orang di sekitar kecuali Kasa dan Yun Feng yang masih berada di arena. Di luar auditorium, itu dikelilingi oleh orang-orang. Semua siswa menjulurkan kepala dan menonton, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mendekat, karena serigala yang dilepaskan Kasa terlalu mengerikan. Selain itu, ada sebotol ramuan api lagi. Jika ramuan api itu digunakan juga, maka konsekuensinya adalah Bab 324, Yun Feng, Sang Pemanggil 2. Di dalam auditorium, Kasa perlahan membuka botol ramuan api. Saat cairan merah terang yang mengalir muncul, serigala berapi-api melompat ke arah mereka dengan penuh semangat seolah-olah itu adalah daging yang paling enak. Ia menelan dengan rakus. Segera, elemen api menjadi lebih kuat, dan Kasa menjadi pucat. Kamu benar-benar terlalu lemah untuk mengendalikan serigala. Yun Feng melirik Kasa dengan dingin, dan Kasa tertawa dan berdiri tegak, menatap Yun Feng dengan pucat. Serigala di sebelahnya tiba-tiba meraung keras. Yun Feng memeriksa kekuatan elemen api, yang naik dari tahap pertengahan level 8 sampai ke puncak level 9. Seolah-olah itu adalah roller coaster,
Kasa mampu menggunakan elemen api level 9 meskipun dia hanya level 6. Saat tingkat energi elemen api melonjak, Kasa menjadi semakin pucat. Itu bukan energi yang bisa dia tahan. Untuk penyihir level 6 untuk mengontrol elemen magis level 9, itu seperti seorang anak kecil untuk memerintah orang dewasa. Kasa menggigit bibirnya dengan keras. Beban di tubuhnya sudah mencapai level tertinggi. Meskipun ramuan api itu kuat, itu juga memiliki efek samping yang hebat. Seseorang harus membayar harga untuk kekuatan yang melampaui levelnya. Kasa menggigit bibirnya dan menatap Yun Feng. Dia tidak ingin kalah, dan tentu saja tidak untuk orang di depan matanya. Kekuatan elemen api dipertahankan pada level 9, tetapi mereka sangat tidak stabil, dan tampaknya masih meningkat. Yun Feng merasa agak sulit untuk percaya. Peningkatan kekuatan yang begitu cepat bisa menjadi kartu as dalam pertempuran. Itu bisa memberdayakan elemen seseorang ke tingkat yang begitu tinggi tanpa meningkatkan levelnya sendiri. Penyihir sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatan mental Yun Feng melonjak, dan memblokir ruang. Meskipun ruang itu terhalang, dia tidak yakin apakah itu akan rusak atau tidak. Bagaimanapun, serigala api sangat tidak stabil dan gelisah. Tampaknya mencoba membuat terobosan lain. Jika naik ke level komandan, maka penyumbatan tidak akan berhasil. Cobalah untuk bertahan selama mungkin. Suara leluhurnya bergema di kepalanya. Meskipun ramuan api sangat kuat, ia memiliki batas waktu dan tidak dapat bertahan lebih dari 3 jam. Jangan terburu-buru. 3 jam, pikir Yun Feng, 3 jam bukanlah waktu yang singkat. Kasa tertawa. Apakah kamu takut? Jika Anda mengaku kalah sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan. Yun Feng mengangkat kepalanya. Mengaku kalah. Dia tidak tahu apa artinya. His, ular biru itu mendesis dan kemudian merayap ke arah musuhnya dengan tubuh raksasanya. Melihat itu, serigala berapi-api di sebelah Kasa mengeluarkan raungan yang menghancurkan juga, Ho. Makhluk biru dan merah bertabrakan secara brutal. Ular es itu menggeliat dan mengikat serigala yang berapi-api, dan serigala yang berapi-api itu tanpa ragu membuka mulutnya dan menggigit tubuh ular itu. Ci, 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 suara besi panas yang menyebabkan uap di dalam air terus bergema. Tabrakan api dan air, yang tidak cocok satu sama lain, ditakdirkan untuk menyebabkan suara memekakkan telinga. Bagaimanapun, binatang itu adalah simulasi magis dan bukan binatang nyata. Mereka tidak memiliki kebijaksanaan binatang yang sebenarnya, hanya penampilan mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menganiaya dan menghancurkan. Pertarungan kedua binatang itu memicu suara-suara yang tidak menyenangkan. Saat mereka saling memukul, kabut muncul. Segera, seluruh arena diselimuti kabut dan menjadi terlalu kabur untuk dilihat dengan jelas. Ho, raungan serigala naik ke langit dari dalam auditorium sekolah sihir masang. Mendengar itu, kerumunan di luar berdiskusi dengan panas. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana keadaan di dalam? Sepertinya pertarungannya cukup sengit. Menurutmu siapa yang akan menang? Yun Feng atau sang putri? Sulit untuk mengatakannya. Anda semua telah melihat betapa kuatnya serigala yang berapi-api itu. Itu mungkin secara tidak sengaja membakar seluruh tempat ini ke tanah. Semua siswa berdiskusi. Mereka menjulurkan kepala dan mencoba melihat ke dalam, meskipun mereka tidak bisa melihat apa-apa. Ho, raungan yang lebih keras keluar, dengan kegembiraan yang tidak biasa yang tampaknya telah ditahan untuk waktu yang lama. Seolah-olah ada sesuatu yang memecahkan rintangan dan dibebaskan, gelombang panas yang bisa membakar apa saja menjadi berkeping-keping bergerak ke arah penonton dengan tiba-tiba bersamaan dengan raungannya. Mundur, seseorang berteriak. Kemudian, penghalang biru besar muncul di atas semua siswa. Ketika gelombang panas menghantam penghalang biru, ada suara-suara yang menggelegak. Itu seperti binatang buas yang merajalela yang menabrak dinding besi. Itu segera berhenti. Wakil kepala sekolah berdiri di samping dengan murung, dengan tongkatnya gemetar di tangannya. Dia menatap auditorium sekolah. Ted, di sisi lain, memiliki ekspresi yang tak terlukiskan. Ted, pergi ke ibu kota dan jemput Lord Sangku segera. Mata Teddy melebar. Wakil kepala sekolah, apakah ini sangat serius? Wakil kepala sekolah kembali menatap Ted lebih serius dari sebelumnya. Aku hanya bisa menolak untuk waktu yang singkat. Hal-hal menjadi tidak terkendali. Jika Anda tidak ingin sekolah sihir masang diratakan dengan tanah, segera jemput Lord Sangku. Ted langsung mengangguk.
Dia berbalik dan pergi dengan cepat tanpa sepatah kata pun. Wakil kepala sekolah memandang para siswa yang panik dan berkata dengan keras, "Mundur sekarang. Tidak ada yang mendekati tempat ini." Di bawah instruksi wakil kepala sekolah, para siswa mundur dan bergerak semakin jauh dari auditorium. Yun Seng memegang tangan Mu Xiaojin dan menatap auditorium dengan cemas. Kulanyi, di sisi lain, berdiri di samping dengan santai, tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Apakah Xiao Feng baik-baik saja? Mu Xiaojin menatap ke kejauhan dengan matanya yang besar, meskipun dia tidak bisa lagi melihat apa-apa. Dia bergerak semakin lambat, seolah dia tidak ingin mundur lebih jauh. Apa yang Anda khawatirkan? Bahkan jika Feng Feng tidak baik-baik saja, aku masih di sini untukmu. Kulanyi terkekeh, dan melihat sumber kekacauan itu sambil tersenyum. Pergantian peristiwa ini benar-benar di luar dugaannya. Kasa jelas sudah gila. Dia pasti telah membayar banyak hanya untuk menjaga wajahnya. Itu ramuan api. Dia pasti telah menghabiskan banyak. Bab 325, Yun Feng, Sang Pemanggil 3. Yun Seng memelototi Kulanyi, dan berpikir bahwa wanita itu adalah kutukan. Tidak ada yang mungkin terjadi pada adiknya, karena tidak seperti orang lain, dia tahu bahwa Yun Feng adalah seorang summoner. Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada summoner yang kuat? Di dalam auditorium, uap yang naik dan menyebar telah menguap. Yun Feng dengan muram menatap binatang api yang ukurannya telah berkembang secara signifikan lagi. Kasa, kamu benar-benar mencoba membuat dirimu terbunuh. Ular esnya baru saja digigit oleh serigala yang berapi-api. Kasa menggigil pucat, dengan sebotol ramuan api terbuka di tangannya. 3 botol ramuan api. Kasa tertawa. Wajahnya pucat seperti hantu. Yun Feng, apakah kamu melihat ini? Akui saja kekalahan. Hahaha. Setelah menyerap botol ketiga ramuan api, serigala berapi-api telah ditingkatkan ke level komandan. Itu hanya 2 jam, yang berarti bahwa binatang yang disimulasikan itu dapat tetap berada di level komandan selama 1 jam lagi. Sialan kamu, wanita. Yun Feng mengutuk dengan suara rendah. Tampaknya Kasa benar-benar kehilangan kendali atas binatang itu. Binatang berapi-api itu tampaknya juga menyadari hal itu, dan mencoba mematahkan belenggu ruang angkasa Yun Feng. Merasakan suhu yang meningkat, dan melihat wajah bodoh Kasa, Yun Feng mencibir, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan begitu mudah? Di mimpimu. Apa? Senyum bangga Kasa membeku di pipinya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Ular malangmu sudah pergi. Itu hilang. Serigala apiku bisa membunuhmu dengan mudah sekarang. Kamu, Kasa tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, atau lebih tepatnya, bibirnya bergerak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Apa yang dia lihat? Itu. Yun Feng memejamkan matanya dan memusatkan perhatiannya, mengeluarkan 2 cincin kontrak. Dia mengenakan cincin kontrak hijau dan merah, dan kemudian meraung dengan suara rendah, Lan Yi, api kecil, keluar. Atas perintahnya, lampu hijau dan merah muncul di depannya. Ketika manusia dan serigala muncul di sebelah Yun Feng, Kasa tidak tahan lagi, dan ambruk ke tanah. Dia menunjuk Yun Feng dengan bibir menggigil, namun dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kasa meraung di dalam hatinya, pemanggil. Pemanggil. Dia seorang pemanggil. Tuan, apa yang terjadi? Hampir tidak ada Lan Yi dan api kecil keluar ketika mereka menemukan keadaan yang tidak biasa. Little Fire, khususnya, menghadapi binatang api itu sambil memancarkan ancaman dingin di mata hitamnya. Tubuhnya juga menegang, dan dia mengaum. Pria sembrono mana yang membuat ini? Mengutuk Little Fire dengan suara rendah. Yun Feng mencibir, pria itu tampaknya telah menjadi bisu. Kasa jelas-jelas bisu, dan mungkin bahkan terbelakang. Dia jelas dalam keadaan bingung. Summoner yang diimpikan oleh keluarga kerajaan Karan telah ada, dan salah satunya ada di keluarga Yun. Itu benar-benar keluarga Yun. Ho, binatang api itu merasakan ancaman yang sangat besar, dan kepadatan elemen apinya meningkat secara signifikan lagi. Api kecil meraung, Tuan, pergilah ke langit. Biarkan aku yang mengurus yang ini. Api naik dari kulit Little Fire. Tubuh merah gelapnya atletis dan anggun. Ada warna gelap di dalam api yang membawa kekuatan misterius yang mematikan. Di bawah tekanan, binatang api itu melolong dan kemudian menyerang api kecil. Menguasai. Lan Yi dengan cepat bergerak melewati Yun Feng dan membuka sayapnya.
Sayap putih biru raksasa muncul di belakang punggung Lan Yi dan berkilauan, membuatnya tampak seperti malaikat. Lan Yi melintas ke langit dan mengepakkan sayapnya tanpa tergesa-gesa, menyebabkan ritme suara. Yun Feng melihat bahwa Kasa masih terbaring di tanah dengan kepala terangkat. Wanita itu jelas tercengang. Mungkin, dia belum pernah melihat orang yang memiliki sayap, atau summoner multi-elemen. Bawa dia ke sini. Jika dia mati di sini, keluarga Yun akan berada dalam masalah besar. Raung Yun Feng. Lan Yi segera mengangguk, dan berlari menuju Kasa dengan seberkas cahaya biru. Itu mencengkeram kerahnya dan kemudian terbang kembali ke langit. Kasa gemetar di udara sementara Lan Yi menangkapnya di tangannya, sedangkan Yun Feng dengan hati-hati dikelilingi oleh lengan Lan Yi. Mereka jelas memiliki hak istimewa yang berbeda. Tuan, maafkan saya, kata Lan Yi dengan suara rendah. Yun Feng tertawa. Tidak mungkin bagi Lan Yi untuk mengungkapkan bentuk aslinya sebagai Griffin besar di sini tanpa terlihat oleh semua siswa. Tidak apa-apa. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Little Fire? Yun Feng melihat ke bawah dengan cemas. Raungan binatang datang dari tanah sesekali, menunjukkan pertempuran sengit. Little Fire berada di level komandan, dan seharusnya lebih kuat. Namun, binatang api itu telah menyerap 3 botol ramuan api, dan telah naik ke level komandan juga. Sulit untuk mengatakan bagaimana pertempuran di antara mereka akan berubah. Saudara api akan baik-baik saja. Sudah lama macet, saatnya untuk aktif. Lan Yi tidak salah sama sekali. Api kecil, yang telah lama disembunyikan, hampir menjadi gila. Ia akhirnya memiliki kesempatan untuk menikmati udara segar. Sekarang ia telah bertemu dengan binatang bodoh ini, ia akan mengasah taringnya dengan musuh. Sudah lama sejak saya memoles cakar saya. Anda akan sangat membantu saya. Meraung api kecil, sambil menyerang musuhnya. Binatang berapi-api itu tidak melawan, tetapi hanya mengaum dan menganiaya api kecil sepanjang waktu. Binatang itu hanya tahu beberapa gerakan sederhana meskipun kekuatannya sangat besar. Setelah mengetahui semua gerakannya, api kecil tiba-tiba berbalik dan membuka mulutnya, mengumpulkan bola cahaya merah gelap di dalam mulutnya. Biarkan aku mengirimmu ke dunia lain. Bab 326, Yun Feng, Sang Pemanggil 4. Bam! Setelah ledakan besar, serigala yang berapi-api mengeluarkan teriakan yang menghancurkan. Para siswa dan guru yang berada sangat jauh dari auditorium menggigil setelah mendengar teriakan itu. Suara apa itu? Mengapa itu terdengar sangat menyedihkan? Xiao Feng, Mu Xiao Jin berlari kembali tanpa berpikir, dan Yun Seng dengan tajam meraihnya. Feng akan baik-baik saja. Xiao Jin, kamu harus percaya padanya. Air mata mengalir dari mata besar Mu Xiao Jin. Untuk beberapa alasan, dia ingat kematian kakaknya yang menyedihkan. Hatinya dipenuhi dengan kepanikan luar biasa dan ketakutan yang tidak bisa dia hilangkan. Kakak Yun Seng, aku tidak ingin terjadi sesuatu pada Xiao Feng, gumam Mu Xiao Jin. Wajahnya, yang penuh dengan air mata, cukup memilukan. Yun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dan membelainya. Feng akan baik-baik saja. Kita harus percaya padanya. Kulanyi hanya berdiri di sana. Untuk sesaat, wajahnya muram, tapi kemudian dia melihat ke depan sambil tersenyum lagi. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Namun, bibirnya memang melengkung dengan senyum samar. Pak, Wakil Kepala Sekolah. Suara Ted mendekat. Wakil Kepala Sekolah segera melihat sekeliling, dan melihat Ted berlari ke arahnya dengan cemas, memegang seorang pria mengantuk yang sedang menguap tanpa henti di tangannya. Lord Sangku, maafkan kami karena telah mengganggu Anda. Ini darurat, kata wakil kepala sekolah, mengisyaratkan bahwa Ted harus membiarkannya pergi. Ted segera melakukannya. Pria yang dibawa menguap lagi. Pakaiannya berantakan, seolah-olah dia memakainya dengan terburu-buru, dan ada kerutan kecil di wajahnya. Rambutnya sebagian putih, tapi dia tidak tampak tua. Apa yang sebenarnya terjadi? Sangku menguap lagi. Namun, di tengah menguap, dia tiba-tiba melebarkan matanya, dengan kilatan cahaya menyilaukan di dalamnya. Bagaimana bisa ada elemen api tingkat tinggi ke arah itu? Sangku menatap ke arah auditorium sekolah sihir masang. Wakil kepala sekolah tersenyum tak berdaya, ceritanya panjang. Bahkan aku belum mengetahui apa yang terjadi. Sangku memeriksa pemandangan itu dari jarak jauh, dan menjadi lebih terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah hampir merinding melihat penampilannya.
Tuan Sangku, ada apa? Mata Sangku berkilauan lagi, dengan minat dan kegembiraan. Apakah desakan keluarga kerajaan Karan benar? Wakil kepala sekolah mengerutkan kening, dan tidak begitu mengerti Sangku. Sangku tertawa. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Bersiaplah, karena apapun mungkin terjadi. Petik 2. Wakil kepala sekolah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebelum Sangku pindah, dia berkata lagi, di sisi lain, aku harus bertemu dengan anak itu. Penasaran. Saya sangat penasaran. Wakil kepala sekolah tercengang. Anak itu. Anak mana yang dibicarakan oleh Lord Sangku? Kasa atau Yun Feng? Setelah mengatakan itu, Sangku berlari ke auditorium sekolah sihir masang, meninggalkan wakil kepala sekolah berdiri di sana dengan alis berkerut dan bertanya-tanya apa maksudnya. Di dalam auditorium sekolah sihir masang, setelah ledakan memekakkan telinga beberapa saat sebelumnya, binatang api yang sangat besar itu hilang, hanya menyisakan gumpalan asap dan beberapa elemen api yang masih ada di udara yang masih cukup kuat. Orang-orang tingkat rendah akan dibakar menjadi abu jika mereka memasuki tempat itu pada saat ini. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat ke lantai, yang telah menjadi berkeping-keping. Sesaat sebelumnya, api kecil sangat menikmati pertempuran sehingga pada dasarnya menghancurkan semua yang ada di auditorium yang bisa dihancurkan. Tuan, tidak buruk. Ya. Tanya Little Fire dengan agak bangga. Yun Feng tersenyum. Lan Yi turun dan meletakkannya di tanah, lalu melemparkan Kasa ke samping secara acak. Kasa gemetar, dan akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Kamu, Kasa mengulangi dunia yang sama berkali-kali, tetapi tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Yun Feng berjalan ke arahnya, sedikit membungkukkan punggungnya, dan menatap mata Kasa. Putri terhormat dari keluarga kerajaan Karan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Wajah Kasa, yang akhirnya tampak sehat kembali, menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya, dan gemetar tanpa henti. Dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa menantang summoner? Dia melirik Lan Yi dan Little Fire dengan ketakutan. Apakah keduanya binatang ajaib yang bisa berubah menjadi manusia? Dia bukan manusia. Bagaimana manusia bisa mencapai itu? Nak, menjadi terlalu agresif tidak baik. Sebuah suara datang dari balik debu. Lan Yi dan api kecil menjadi cemas, dan berdiri di depan Yun Feng, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Api kecil menjulurkan cakarnya dan membuka mulutnya, melolong mengancam. Jangan marah, jangan marah. Maksud saya, Anda tidak membahayakan. Suara itu mendekat dengan cepat. Dari balik debu, seorang pemuda tersenyum menampakkan dirinya. Dia tersenyum lebar sehingga semua kerutan kecilnya menonjol, membuatnya terlihat sangat lucu. Saya Sangku. Nak, aku bukan orang jahat. Sangku tertawa. Kasa yang masih terduduk di tanah kembali gemetaran, seolah dia cukup kaget dengan nama itu. Yun Feng tidak punya waktu untuk memperhatikan reaksi Kasa. Dia telah memusatkan pandangannya pada pria yang mengklaim bahwa dia bukan orang jahat. Nak, kau benar untuk waspada. Keluarga kerajaan Karan, di sisi lain, tidak boleh dipermalukan. Sangku melirik Kasa sambil tersenyum. Yun Feng berbalik dan meliriknya juga. Kasa segera bangkit dari tanah dan membersihkan pakaiannya. Dia tersenyum pada Sangku dan kemudian pada Yun Feng. Dia tampaknya telah berubah menjadi anak yang sangat patuh pada saat ini. Kamu siapa? Tanya Yun Feng. Sangku tertawa. Nak, seperti yang saya katakan, saya Sangku. Anda, di sisi lain, belum memberitahu saya nama Anda. Petik 2. Yun Feng menatapnya. Merasakan kewaspadaan Yun Feng, Lan Yi dan Little Fire juga mengeluarkan getaran yang mengancam. Sangku tertawa. Sudahlah. Jika Anda tidak ingin memberitahu, biarkan saja. Aku akan mempelajarinya cepat atau lambat. Bab 327, Yun Feng, Sang Pemanggil 5. Jika kamu memberitahu orang lain tentang tuanku, aku akan merobek tenggorokanmu. Mendeklarasikan Little Fire dengan brutal. Kasa gemetar tiba-tiba, dengan keringat dingin di tangannya. Dia mundur beberapa langkah. Oke, baiklah. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Saya hanya penasaran. Sangku terkekeh, dan sepertinya tidak marah sama sekali. Yun Feng merasa bahwa pria itu membawa aura yang cukup misterius. Dia berdiri sangat dekat dengannya, namun entah bagaimana dia merasa bahwa dia jauh di langit. Dia memicu pemikiran,
dan mengirim Lan Yi dan Little Fire kembali ke cincin kontrak sebagai dua garis cahaya. Sangku memperhatikan cincin yang dikenakan Yun Feng juga. Ketika dia melihat pola pada cincin itu, dia tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Kekuatanmu telah menyebabkan perubahan pada cincin kontrak. Yun Feng menyipitkan matanya, dan dengan santai melepas cincin kontraknya, sebelum dia melemparkannya ke gelangnya, yang mengejutkan Kasa dan Sangku. Apa yang terjadi? Itu adalah cincin kontrak, simbol dari summoner. Begitu banyak orang akan bermimpi memakainya. Mengapa dia melepasnya dengan begitu mudah? Haha, hahaha. Sangku tertawa keras, seolah-olah dia senang, dan apa yang dilakukan Yun Feng sangat lucu. Kasa, di sisi lain, menelan ludah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Feng luar biasa sebelumnya. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa Yun Feng canggih dan tidak dapat diprediksi. Kamu benar-benar istimewa dan unik. Sangku tersenyum dan berkata, aku diseret ke sini di luar keinginanku, tapi ini kejutan yang menyenangkan untuk bertemu denganmu. Hehe, nak, jangan lupa datang padaku ketika kamu mengunjungi ibu kota. Petik 2. Sangku berkata sambil tersenyum, lalu berbalik. Ketika dia hendak pergi, dia sepertinya mengingat sesuatu dan kemudian mengedipkan mata pada Yun Feng. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang Anda. Petik 2. Sangku berjalan pergi, meninggalkan Yun Feng dan Kasa sendirian. Yun Feng mempertimbangkan untuk waktu yang lama, mengerutkan kening. Dia menemukan pria yang secara luar biasa muncul agak aneh. Sangku, siapa dia? Atau lebih tepatnya, identitas seperti apa yang diwakili oleh nama itu? Kasa telah berdiri di belakangnya, dan tidak pernah memiliki keberanian untuk berbicara. Pada saat ini, dia telah kehilangan semua harga dirinya sebagai putri kerajaan. Ketika Yun Feng berbalik, Kasa dengan cemas berdiri tegak. Yun Feng kehilangan minat padanya, dan hendak pergi, ketika Kasa mengangkat kepalanya dan menatap punggung Yun Feng, meremas tangannya. Ye Yun Feng, Kasa ragu-ragu memanggilnya. Yun Feng berbalik dan berkata, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Mata Kasa berbinar. Setelah Yun Feng keluar, Kasa mengeluarkan giok transmisi suaranya dengan tangan gemetar. Sebuah suara datang dari batu giok setelah beberapa dengungan. Apa yang salah? Kasa mengambil napas dalam-dalam, dan berbicara kepada Sound Transmission Jade dengan suara gemetar namun jelas, ayah, Kekaisaran Karan memiliki summoner sekarang. Sound Transmission Jade terdiam cukup lama. Jelas, Kaisar merasa sulit untuk percaya. Kemudian, Sound Transmission Jade terdengar lagi. Kasa, kamu yakin? Kamu akan dihukum dengan cara yang paling berat jika kamu salah. Kasa perlahan menutup matanya, dan tidak bisa bernapas dengan mantap. Ayah, aku tidak salah. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yun Feng dari keluarga Yun adalah seorang pemanggil. Mulai hari ini, badai akan terjadi di benua timur, dan perjalanan Yun Feng membuka lembaran baru. Kaisar dalam suasana hati yang baik pada hari ini. Lebih tepatnya, dia tidak pernah dalam suasana hati yang lebih baik sepanjang hidupnya. Dia sangat senang sehingga para pelayan di sekitarnya semua meliriknya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia sepertinya berbicara dengan seseorang beberapa saat sebelumnya, dan kemudian dia menjadi bahagia seperti ini. Mereka semua tahu bahwa Kaisar adalah pria yang sangat muram sehingga dia tidak pernah menunjukkan perasaan apapun di wajahnya. Hanya sedikit orang yang tahu apakah dia senang atau marah. Namun, hal yang berbeda pada saat ini. Kaisar sangat mudah bergaul dan mudah didekati. Yang bisa dipikirkan Kaisar di kepalanya hanyalah pemanggil, pemanggil, dan pemanggil, kegembiraannya tak terlukiskan dengan kata apapun. Jika bukan karena kehadiran para pelayannya, dia mungkin akan melompat dan berseru. Dia sangat senang. Orang yang dinanti-nantikan oleh keluarga kerajaan Karan akhirnya muncul, sangat mengejutkan, tidak, mungkin itu tidak mengejutkan. Hanya saja mereka tidak pernah memperhatikannya. Keluarga Yun, Kaisar menyipitkan matanya. Keluarga Yun lagi. Dua pemanggil dari Kekaisaran Karan telah lahir di keluarga Yun. Lalu, apakah keluarga akan memiliki lebih banyak summoner di masa depan? Memikirkan kemungkinan, Kaisar lebih mementingkan keluarga Yun, dan memutuskan bahwa itu tergantung pada keluarga Yun. Memegang giok transmisi suara, Kaisar berbicara kepadanya setelah itu melintas, Kai, datang ke tempatku sekarang. Dia kemudian memutuskan komunikasi tanpa sepatah kata pun.
Dia kemudian duduk di singgasananya yang lebar dan meletakkan tangannya di atas kakinya. Meskipun keluarga Yun telah menjadi pembuat onar, itu sangat penting bagi kekaisaran Karan saat ini, karena memiliki pemanggil. Keluarga Yun masih berharga dan berguna. Pada saat ini, Kaisar ragu-ragu. Ketika keluarga Yun menolak, keluarga kerajaan Karan telah meninggalkannya sendiri. Apakah itu akan menyebabkan pengaruh negatif pada saat ini? Kaisar tersenyum, karena masih ada waktu untuk menebusnya. Jika keluarga Yun menolak bekerja untuk keluarga kerajaan Karan lebih lama lagi, keluarga kerajaan Karan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, dan akan menghancurkannya sepenuhnya, bahkan jika itu memiliki pemanggil. Segera, Kai tiba dengan tergesa-gesa. Saat dia datang, Kaisar membubarkan semua orang di ruangan itu. Melihat itu, Kai melangkah maju dan duduk di sebelah Kaisar. "Kakak, ada apa?" Setelah semua orang pergi, Kaisar menatap Kai. "Sekarang, saya ingin Anda pergi ke kota Chunfeng secara langsung, dan mengundang keluarga Yun untuk pindah ke ibu kota." Bab 328, Kembali ke ibu kota, 1. Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Undang keluarga Yun untuk pindah ke ibu kota. Apakah Anda ingin menyingkirkan mereka? Kaisar tertawa. Apakah saya? Mungkin tidak. Itu tergantung pada sikap keluarga Yun. Secara keseluruhan, Anda harus membiarkan keluarga Yun pindah ke ibu kota, terutama Yun Jing. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya dapat meminta Randall untuk pergi bersama Anda. Mata Kai melebar setelah mendengar itu. Randall, kakak laki-laki, ya, bahkan Randall akan dikerahkan hanya untuk mengendalikan keluarga Yun. Aku benar-benar salah menilai keluarga Yun kali ini. Aku tidak menyangka keajaiban lain akan terjadi pada keluarga Yun, bisikan Kaisar membuat Kai berdiri dengan kaget. Kakak, mungkinkah? Kaisar mengangguk. Anda harus merahasiakan berita itu. Jangan biarkan negara lain tahu. Jika harimau lain memperhatikan potongan daging ini, tidak apa-apa jika dagingnya hilang, tetapi akan menjadi kerugian kita jika mereka mencuri dagingnya. Kai mengerti implikasinya, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kakak. Saya tidak akan membuat kesalahan. Tunggu saja kabar baikku. Kai berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Sebuah bayangan muncul dari punggung Kaisar, dan mengikuti Kai. Kaisar menarik napas panjang, tanpa mengendurkan alisnya. Apakah dia berkah atau kutukan? Kenapa dia muncul saat ini? Ini benar-benar. ****. Arena kontes peringkat sosial hampir hancur pada saat putaran pertama pertandingan 3 kandidat teratas selesai. Ketika Yun Feng muncul dari auditorium, semua anggota Constellation Society bersorak dan berlari ke arahnya, berteriak, "Yun Feng, luar biasa. Aku tahu kamu akan menang. Putri kerajaan itu sampah. Yun Feng adalah yang terbaik." Masyarakat konstelasi memerintah. Beberapa anggota Constellation Society mengaum dengan gila, dan siswa lain juga bergabung dengan mereka. Anggota Fire Society, di sisi lain, frustrasi dan terjebak dalam keheningan yang canggung. Mereka semua menjulurkan kepala dan melihat ke dalam, berharap melihat putri mereka. Segera, Kasa, yang pakaian dan wajahnya tertutup debu, berjalan keluar. Dia telah kehilangan sikapnya sebagai putri. Melihatnya, beberapa siswa berteriak, "The Constellation Society memenangkan permainan ini, kan?" Tidak ada yang tahu detail permainannya. Mereka hanya mendengar raungan terus-menerus, yang menunjukkan keganasan pertempuran. Tidak ada yang tahu hasil pertempuran kecuali 2 orang yang terlibat. Mendengar itu, Kasa menahan napas, dan mengingat kesepakatannya dengan Yun Feng. Dia menatap kerumunan dengan panik. Begitu banyak orang, apakah dia benar-benar harus telanjang di sini? Anggota Fire Society semua terkejut melihat Kasa berdiri diam. Apakah dia putri terhormat yang mereka kenal? Kenapa dia diam? Mengapa dia tidak berdebat dengan mereka? Dia seharusnya berdebat dengan mereka. Yun Seng berjalan mendekat pada saat ini, dan tersenyum pada Yun Feng. Dia menyisir rambut Yun Feng yang berantakan dan bertanya dengan lembut, "Feng, apakah itu dasi?" Yun Feng mengangkat kepalanya dan menatap kakak laki-lakinya. Identitasnya sebagai pemanggil telah terungkap, dan keluarga kerajaan Karan pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Itu mungkin tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika dia meminta Kasa untuk berlari telanjang. Namun, Yun Feng telah kehilangan minat. Tidak masalah lagi apakah Kasa telanjang atau tidak. "Ya, itu dasi," kata Yun Feng. "Namun,
Tidak ada yang benar-benar percaya itu. Semua siswa mengeluh dan menuntut kebenaran. Kasa tersipu dan tetap diam, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa anggota Fire Society tidak bisa menahannya lagi, dan meraung, Yun Feng bilang seri. Kenapa kamu masih berteriak? Apakah Anda ingin sang putri berlari telanjang? Apakah Anda bahkan berani mengawasinya bahkan jika dia melakukannya? Petik 2. Siswa lain akhirnya terdiam. Mau tak mau Ted merasa lega. Wakil kepala sekolah terkekeh dan berjalan mendekat. Permainan hari ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan besok. Semua siswa cukup bingung. Wakil kepala sekolah berjalan pergi, tertawa, dan para siswa juga bubar. Hanya beberapa anggota Constellation Society dan Fire Society yang tinggal. Mi Lingli berjalan ke Kasa. Putri, aku tahu kamu tidak akan gagal. Kasa mengubah ekspresinya, dan melirik Yun Feng. Dia tidak akan gagal. Dia telah menghadapi pemanggil berelemen ganda, mengingat pria yang memiliki sayap dan serigala awan api yang menggetarkan jiwa. Kasa menghela nafas berat. Dia tidak hanya dikalahkan, tetapi dia telah tertinggal jauh di belakang sehingga dia tidak mungkin mengejar lawannya. Dia dan Yun Feng sudah menjadi milik dua dunia yang berbeda. Tanpa berkata apa-apa, Kasa berbalik dan pergi. Semua anggota Fire Society juga pergi. Melihat itu, anggota Constellation Society semuanya berkata dengan jijik, mereka tampak agak sombong sebagai pecundang. Baiklah, baiklah, Yun Feng menenangkan mereka sambil tersenyum. Mari kita semua kembali. Saya percaya bahwa Constellation Society pasti akan menjadi masyarakat terbaik. Anggota masyarakat lainnya diyakinkan. Mereka semua bubar. Yun Feng mengelus Yun Feng, dan Yun Feng meraih tangannya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang ingin kakaknya katakan padanya. Kulanyi menguap dan merentangkan tangannya. Feng Feng, aku akan kembali. Mu Xiaojin mengucapkan selamat tinggal padanya, dan mengikuti Kulanyi. Yun Feng melambaikan tangannya dan memblokir ruang. Kemudian, dia memberitahu Yun Feng semua yang terjadi sebelumnya kecuali Sangku yang datang tanpa diundang. Setelah itu, Yun Feng menjadi serius. Kasa pasti sudah memberitahu keluarga kerajaan Karan tentang kehadiranmu. Yun Feng tersenyum. Memang, summoner kedua telah muncul di keluarga Yun. Keluarga kerajaan Karan pasti menyesali apa yang telah dilakukannya. Setelah keluarga Yun menolak, keluarga kerajaan Karan meninggalkannya sendiri. Itu pasti kehilangan kepercayaan pada keluarga Yun, dan berhenti menaruh harapan padanya. Lagi pula, tidak ada summoner yang muncul dalam keluarga selama ratusan tahun. Dapat dimengerti bahwa keluarga kerajaan Karan memperhatikan di tempat lain. Namun, pada saat ini, keluarga Yun telah membuat comeback yang mengejutkan. Keluarga kerajaan Karan pasti tidak nyaman saat ini. Memikirkan hal itu, Yun Feng terkekeh. Kakak, apa yang akan dilakukan keluarga kerajaan Karan untuk menarik keluarga Yun?